Ini adalah pertemuan pertama dengan Ustadz Didi yang beberapa hari yang lalu di saat subuh beliau mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan sehingga leher sebelah kiri beliau sempat mengalami luka yang cukup serius sehingga harus ditangani oleh pihak dokter dengan dioperasi dan dijahit. Yang jelas peristiwa ini bukan yang pertama kali. Peristiwa seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Apa gerangan yang akan kita bacakan? Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah di udara subuh yang berbahagia ini bisa syuting kembali. Nah Bung Alfian, langsung nih saya penasaran karena mendapatkan kiriman dari Bung Alfian, yaitu Uat mengunjungi Ustadz Didik di Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah. Korban penusukan saat sholat subuh Kamis 19 September 2024. Uat berkunjung ke kediamannya. #Indonesia tanpa PKI. Nah, di awal sesi kali ini, kenapa Bung Alfian beliau sampai bisa ditusuk? Apakah kelakuan PKI? Apakah pola berulang? Atau silakan di awal ini, silakan Bung Alfian. Saya mengambil clue pola yang berulang. Alhamdulillah kemarin sempat saya bersilaturahim ke rumah Ustadz Didik, di mana Ustadz ini adalah orang yang rumahnya itu bersisian dengan teras masjid. Rumahnya menurut saya cukup memadai lah rumah, bukan sekedar rumah merbot atau rumah mengurus takmir, tapi rumah berupa rumah yang cukup representatif. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kedatangan saya ke sana itu rupanya sejak kemarin sore, ya, atau 2 hari yang lalu ya. Kalau sekarang kan hari Jumat, hari Kamis kemarin, hari Rabu tanggal 25 itu, saya memang akhirnya berkesempatan datang walaupun lebih dari antara waktu maghrib dan isya. Rupanya Ustadz Didik sudah menunggu kedatangan saya karena sempat mendengar dari kawan-kawan di Sragen. Nah, pola berulang ini menurut hemat saya harus menjadi perhatian. Karena orang tersebut adalah orang yang menurut cerita Pak Ustadz Didik adalah orang yang sudah dikenal lama dan selalu normal, biasa saja, relasinya relasi yang normatif. Nah, pada kesempatan di pagi itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dan kebetulan beliau punya CCTV ya. Yang saya sempat diperlihatkan bagaimana proses dia menyiapkan senjata tajam, dan kemudian beliau membelah sholat subuh di masjid itu, dengan kemudian menusukkan sampai 2 kali, sampai leher sebelah kiri Pak Ustadz Didik itu luka serius. Akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi dan dijahit dengan beberapa jahitan. Nah, motif dari acara penusukan itu tidak cukup jelas. Dan selalu, maaf ya, saya akan katakan, pihak kepolisian buru-buru melakukan proteksi yang sangat over persis dengan tempat lain. Kembali muncul orang gila, ada kelainan jiwa, harus direhabilitasi, sedang pendalaman. Jadi saya ingin katakan buat seluruh masyarakat se-Indonesia, kita harus dudukkan ya dengan pihak kepolisian. Karena sejak tahun 2018, ya ada ustadz-ustadz di Jawa Barat yang lehernya juga ditusuk, ada yang kupingnya digunting, ada yang bibirnya dirobek pakai pisau. Ini terus terang, saya ingin katakan Bung Kameramen, perbincangan ini kalau perlu nanti kita lakukan UAS bertamu ke Kabareskrim Mabes Polri. Kita mau tanya, ini kenapa begini, dan se-Indonesia kasusnya berujung hanya 2. 1, akan dilihat sebagai kasus yang tidak bisa diteruskan karena pelakunya orang gila. Yang kedua, dengan alasan lemah lembut dan pemaaf,
maka biasanya pengurus masjid atau tokoh-tokoh terkait di lingkungan tertentu itu diminta untuk memaafkan dan memberikan bubuhan tanda tangan di bawah materai atau di atas materai. Sekali lagi, peristiwa yang dialami oleh Ustadz Didik merupakan satu kode keras terhadap kesungguhan orang-orang yang anti agama, yang anti Islam terutama, yang membenci Islam dan ingin menghabisi Islam. Dan saya ingin menyebut sebagai kata kunci, ini merupakan rangkaian dari program Babat Ilalang yang mereka buat 2021 sampai 2025. Ini mungkin catatan sekarang masih 2024 menjelang akhir, masih setahun lagi berarti mereka sudah mentargetkan hal-hal yang harus diantisipasi dengan awalnya kita mendeteksi dini. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kalau saya baca beberapa berita, memang pelaku adalah orang yang sering diberi makan oleh ustadz. Karena pelaku sering tidur-tiduran di masjid, gitu kalau dari berita. Nah, tapi kalau dari berita juga, pelaku ini Bu Alfian, merasa sakit hati karena sering ditegur, tidak menjaga kebersihan masjid, dan kerap membuat area masjid menjadi kotor. Nah, kemudian juga, tadi saya sempat baca, cuman berita belum ketemu lagi, disebutkan bahwa sering diingatkan atau diajak untuk sholat. Nah, ini motifnya unik juga ya. Masa orang diingetin bersih gini sampai pengen ngebacok, ini kan agak nggak masuk akal gitu Bu Alfian. Nah, tapi Bu Alfian, kan polisi ini kan sama ya, motifnya seperti kayak dulu Tolikara, bagaimana masjid itu dibakar, orang lagi sholat dibikin takut gitu kan. Yang disuruh tenang adalah umat Islam. Nah, ini sama nih, warga muslim dekat Sragen gitu disuruh tenang. Tapi pelakunya nggak dipukulin, nggak dihajar, pelakunya nggak disuruh diem, nggak disuruh diulangin. Nah, mungkin langsung masuk sesi akhir Bung Alfian kita borong. Apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam? Jangan sampailah hal-hal seperti ini terulang. Minimal satu masjid, satu laskar Bung Alfian menurut saya ya. Kemudian yang kedua, polisi juga jangan membiarkan, ini kan nanti ujungnya adalah kemarahan masyarakat Bung Alfian. Kenapa sih polisi itu kita percaya tapi tidak melakukan hal itu dengan proporsional lah kira-kira. Nah, yang ketiga, pola berulang ini Bung Alfian, bagaimana kita mengantisipasinya? Karena kalau kita tuduh PKI, ternyata dituduhnya orang gila. Kita bilang dia berbau komunis, katanya itu sakit jiwa. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Saya akan menjawab dulu karena kemarin saya sempat dialog dan rupanya Ustadz Didik juga mendapatkan video dari salah satu stasiun televisi. Dia bilang apa yang dinyatakan oleh si penyiar itu tidak benar. Dia tidak pernah ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ngomel-ngomelin ini dan itu. Biasa aja. Dia datang, dia diterima sebagai tamu, karena kadang-kadang dia bilang belum makan, dikasih makan. Dan orang ini berasal dari Jawa Barat. Dia orang Jawa Barat. Nah, artinya untuk tidak terkesan saya membela Pak Ustadz yang mungkin, kan ini kan sebab akibat kan, tetap sebab akibat. Ya, tetap mesti ada pembicaraan dua pihak. Dan yang saya sesalkan kan setiap peristiwa itu selalu kita tidak punya akses untuk bertemu dengan si korban, dengan si pelaku, maaf. Betul. Betulkah dia gila? Kalau menurut cerita masyarakat yang kebetulan berkumpul ada sekitar bertujuh ya, menemani saya kemarin itu berenam atau bertujuh lah kurang lebih. Itu kita ngobrol dan dia sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat kok si pelaku itu. Kenapa lalu kemudian sekarang orang ini susah diakses? Kenapa polisi jadi sangat tertutup dan persis dengan semua kejadian di banyak tempat? Siapa yang menembak Ustadz Alex di Cipondoh, Tangerang, Provinsi Banten? Siapa yang menebas belikat kiri Ustadz Jamaluddin di Bekasi? Jadi kalau kita runut-runut berbagai peristiwa baik yang terjadi di Batam, ya Ustadz Sahid Caniago yang mendapatkan perlakuan yang tidak patut ya di dalam sebuah acara dia menyampaikan tausiah zuhur. Atau tanggal 7 Mei tahun 2021 juga ada terjadi penyerangan kepada imam yang sedang sholat subuh, yang menyerang itu bergerak dari saf ke-9. Jadi saya langsung ingin menanyakan kepada kepolisian, Anda ini gimana? Terjadi berulang-ulang di banyak tempat yang berbeda dan Anda selalu menyuruh kita untuk tenang, menyuruh kita untuk percaya kepada Anda.
Saya dengan terbuka, saya tidak percaya dengan polisi. Terus terang saja. Kalau Anda mau dipercaya, buktikan orang tersebut. Kalau dia gila, dulu dirawat di mana? Karena patut diduga ini memang orang gila ini lalu dimobilisasi. Orang gila ini dieksploitasi. Data-data bahwa dia pernah dirawat orang gila itu dipegang oleh pihak tertentu. Dan pihak tertentu menugaskan orang tertentu dan tangan tertentu, lapisan tertentu untuk melakukan operasi seperti ini. Jadi ketika kemudian dia bermasalah hukum, maka berkas-berkas waktu dia pendaftaran awal, waktu dia dinyatakan di rumah sakit tertentu, dinyatakan dia gila, maka itu jadikan alasan untuk dia lepas dari jerat hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada pendekatan. Kalau tokohnya agak emosional atau tokohnya agak tegas dan berani, maka tokoh tersebut akan didekati dengan pendekatan lemah lembut. Bahwa seorang pemimpin itu harus sayang pada umatnya, tak boleh balas dendam, orang beriman itu harus baik. Ujung-ujungnya suruh tanda tangan permohonan atau menerima maaf. Nah baik, saya masuk ke bagian penutup. Pesan akhir dari saya, yang pertama, brigade masjid harus segera dibentuk bukan dalam bentuk perorangan. Seluruh masjid di Indonesia harus membentuk pasukan yang akan menjaga masjid dan menjaga tokoh di sekitar masjid. Teman-teman Banser, Anda adalah orang yang bertanggung jawab membentuk barisan ini, bukan menjaga gereja. Jaga pesantren, jaga kiai Anda, jadi pesantren Anda, kiai Anda dan madrasah-madrasah Islam. Saya ingin ingatkan kepada masyarakat, mereka preteli dulu yang umum. Mereka ganggu dulu Muhammadiyah. Sesungguhnya tujuan akhir mereka adalah menghabisi pesantren NU. Karena bagi kaum PKI, musuh terberat mereka adalah Banser dan teman-teman pemuda Ansor, GP Ansor dan NU dan ulama-ulama NU yang pernah membunuh mereka di tahun 1965. Silakan periksa di Jawa Tengah, periksa di Jawa Timur. Orang-orang, tokoh-tokoh yang mengeksekusi tokoh-tokoh PKI, kader-kader pemuda itu adalah pemuda-pemuda NU. Tolong catat kembali bahwa apa yang saya katakan merupakan sebuah warning. Yang kedua, sikap polisi. Saya dengan terbuka mengatakan kepada lembaga kepolisian, Anda jangan terus-menerus bersikap seperti ini. Saya minta sebagai seorang yang pernah Anda perlakukan dengan kriminalisasi by pesanan, by request, by atensi, saya bertemu langsung selama 4 tahun dalam penjara itu kurang lebih, saya berdiskusi dengan teman-teman polisi. Bahwa apa yang terjadi pada saya, yang terjadi kepada banyak tokoh-tokoh Islam yang lain, itu merupakan sebuah pesanan yang harus diselesaikan, ditangkap dulu, baru dicarikan pasalnya. Itu pun terjadi pada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Waktu beliau tahun 2012 ditangkap di salah satu daerah di Jawa Barat, lebih dari sekitar berapa belas bulan, saya tanyakan kepada salah satu perwakilan keluarga, bagaimana kondisi Abah. Abah sudah ditahan sekian belas bulan, dan jaksa masih cari-cari pasal yang akan dicocokkan dengan kesalahan beliau. Ini keterlaluan buat pemirsa. Saya pikir kepolisian, saya minta untuk bisa bersikap secara profesional menurut tupoksi, menurut tugas dan fungsi sebagai Korsa Bayangkara. Yang ketiga, sebagai penutup, pola yang berulang. Karena pola ini berulang, maka secara nasional saya umumkan buat masyarakat, kita siap perang untuk melawan PKI. Dan saya nyatakan PKI the real comeback. Mereka lahir dengan penampakan yang mungkin secara disebut dengan KGB, PKI gaya baru, komunisme alam pikir, komunisme gaya-gayaan, komunis model-modelan, dan PKI sesungguhnya. PKI yang sesungguhnya tetap muncul dan ketua nasionalnya bernama Wahyu Setiaji dan wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi. Silakan Pak Polisi tangkap 2 orang itu. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 masih berlaku. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E masih berlaku. Barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, leninisme, marxisme, DN-elitisme, maka dia diancam kurungan penjara 12, 15 sampai 20 tahun penjara. Aneh bin ajaib kalau yang masuk penjara malah seorang Alfian Tanjung yang sejak lebih dari 30-an tahun mengingatkan bahaya kebangkitan PKI. Artinya kalau orang yang mengingatkan sebuah penyakit malah dia yang dijadikan pesakitan, maka yang melakukannya adalah penyebar penyakit itu. Sekian Bung Kameramen dan seluruh masyarakat Indonesia, ganyang PKI. PKI telah hidup dan ada di mana-mana,
ada di sekitar kita, dan kita tidak akan pernah takut melawan PKI sebagaimana orang tua kita terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.